Ganyang susu Firza, yang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza, ganyang susu Firza sekarang juga. Susu Firza, lezat rasanya. Susu Firza, selera bapak tua. Aduh, tapi teman-teman jangan salah. Beliau Imamuna, Imamul Ummah, Imamul Akbar, imam besar kita, yakni beliau punya garomah. Beberapa tahun yang lalu beliau telah menunjukkan garomah beliau. Yang pertama, menggiring orang-orang ke Tugu Monas. Yang kedua, garomah beliau mubahalah tunggal. Yang ketiga, garomah beliau kabur. Itu yang paling masyhur. Jadi garomah imam besar apa? Al-kaburi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera buat semua saudaraku dimanapun kalian berada. Jadi saat ini kita sudah berada di suatu tempat yang katanya di depan kita sana itu ada makam palsu. Dan di luar komplek pemakaman ini juga ada beberapa makam, saudaraku ya. Jadi kita bicara masalah makam palsu, ini tidak kita buat-buat. Ini berdasarkan pengakuan orang kampung atau warga setempat. Orangnya itu gemuk, sekitar umur 40 tahun, dan yang kedua itu sekitar umur 25 tahun. Dan beliaunya itu ngomong sendiri tanpa saya minta. Jadi beliau bercerita, itu saya dengarkan saja. Saya tidak banyak pertanyaan. Demikian ya. Jadi saya itu bicara atas fakta warga setempat. Jadi beliau menyatakan bahwa di sini itu makam palsu karena dulu pernah menjadi perdebatan. Beliaunya juga tidak tahu kok dilelehnya ujuk-ujuk kok sudah ada makam dan dibangun makam ini. Oke, kita masuk ke dalam makam melalui anak tangga ini ya. Jadi kita lewat sebelah barat ini kalau nggak salah. Dan ini memang sudah agak kotor, sudah jarang dibersihkan karena sang Habib, beliau menyebut Habib ya, sang warga tadi. Nah ini bentuknya, kalau di dalam ini sudah bersih sekali, tapi kelihatannya juga sedikit kotor. Dan ini makam-makam yang dimaksud oleh warga setempat tadi. Jadi yang mengaku sang Habib itu bukan orang sini asli, orang pendatang, dan sempat membeli tanah pekarangan di sebelah barat makam ini. Kebetulan rumahnya menuju atau di samping jalan menuju ke makam ini. Ini rumahnya ya. Nah ini rumahnya sebelah kiri ini. Dan inilah beberapa makam buatan sang Habib. Jadi namanya itu sangar-sangar lor, berbau islami, seperti nama-nama pendekar zaman dahulu. Jadi makamnya ini tidak beraturan, dan ini juga makam buatan. Nanti yang makam asli saya tunjukkan, yang namanya Mbah Sago. Namun di sini yang namanya Mbah Sago, makam asli itu malah diasingkan lur. Ada di sebelah timur sendiri. Anehnya di situ. Bisa saja ya sang Habib bikin makam atau merenovasi makam supaya kelihatan berkaromah gitu ya. Di sini kalau saya mikir itu saya tidak habis pikir. Semakin saya pikir itu semakin ngelulur. Buat apa membuat makam palsu ya? Padahal dari segi agama beliau itu atau dia itu tahu hukumnya membuat makam palsu atau membohongi orang. Itu dianya tahu hukum dan dosanya, tapi dianya langgar, begitu loh ya. Jadi kalau saya pikir itu semakin pusing saya. Tujuannya itu mungkin tujuannya ya kotak amal itu ya loh.
Kalau orang Jawa itu bahasanya gak roh wedi. Dan ini dikasih semacam gentong supaya lebih nampak berkaromah gitu ya maksudnya. Tapi yang tahu orang sini, warga sini itu mungkin pada ketawa ya. Memang suasana makam ini sejuk dan dingin lur, karena banyak tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya ya. Ini saya mengutip dari channelnya Jalmo Sejati. Ini diduga adalah makam palsu yang barusan dibuat oleh oknum. Ini kabarnya seorang Habib juga yang membuat makam tersebut, dan makam ini ada yang asli. Maksudnya makam ini memang ada mulai dari dulu sebelum yang dibuat itu gitu loh. Jadi ada salah satu tokoh yang dimakamkan di situ gitu loh. Kenapa ya selalu seperti ini ya, makam-makam itu muncul di sekitaran atau di samping-samping tokoh yang dulu itu yang menjadi tokoh di tempat tersebut, atau di tempat yang memang dikeramatkan lah gitu loh, diajenilah ambek wong-wong tokoh, atau makam-makam yang diajeni ambek wong pasti di sebelahnya atau di sampingnya atau di sekitarannya itu pasti ada seperti itu yang dibuat, diduga ini kalau tidak salah tempat ini atau TKP ini itu berdampingan dengan peninggalan sejarah Majapahit kalau tidak salah di tempat ini. Jadi sampingnya itu peninggalan Majapahit kayak candi-candi gitu loh, ada bata-bata zaman dulu gitu loh. Dan tiba-tiba aja katanya ada perdebatan juga dulunya katanya tentang makam tersebut, makam yang baru-baru, bukan makam yang memang ada di situ mulai dari dulu. Begitu ya, kita akan lanjut videonya ya. Taman besar di sini. Dan ini juga makam palsu, ada belasan makam ya. Oke, kita masuk ke makam yang pertama kali ada di sini. Inilah makam yang pertama kali di sini, yaitu makam Mbah Sago. Jadi makam ini sudah ada sejak dulu, yang diuri-uri, yang disakralkan oleh warga sekitar sini. Karena ini adalah pepunden desa. Dan Mbah Sago ini hidup di akhir-akhir zaman kehancuran Majapahit. Beliau tergolong wali ya lur ya, karena diduga Mbah Sago ini adalah penyebar agama Islam yang pertama kali di daerah sini. Jadi kedua warga tadi sempat menuding ya, alias mendidingi lokasi makam ini dengan pakai bahasa Jawa. Iku loh mas, makam yang pertama kali itu loh mas, makam sing dhisik dhewe ya kuwi, sadurunge iki gak enek. Jadi dia sambil menunjuk-nunjuk makam yang ada di kanan kiri di sekitar makam Mbah Sago itu sebelumnya tidak ada menurut informasi warga. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa ini makam palsu, langsung dia mengatakan begitu ya, tapi tidak saya sebut namanya, mungkin agak privasi. Lah anehnya makam Mbah Sago itu malah ditaruh ataupun dipalsukan di daerah timur ini lur. Ya ini makam Mbah Sago yang sebetulnya asli malah dipindah di samping timur sendiri. Aneh bin ajaib begitu ya. Jadi di sekitar sini itu diekskavasi lur oleh saudara-saudara kita dari BPCB ya. Jadi di sini tuh banyak ditemukan peninggalan-peninggalan zaman Majapahit yang diperkirakan istana Majapahit dulu. Banyak ditemukan talut-talut di sini. Jadi situs Mbah Sago ini ada di selatan kampung lur ya. Jauh dari kampung, mungkin berjarak 500 sampai 700 meter. Dan situs ini berada di tengah ladang warga, yang mana di sekitar sini
itu banyak ditemukan cagar budaya bekas-bekas keraton Majapahit. Inilah makam yang dipalsukan oleh atau orang yang mengatasnamakan Habib. Makamnya sepi lur, tapi nampak kelihatan bersih. Dan di sekitar sini saya lihat itu banyak bunga juga, tikar juga, kotak-kotak amal yang di sini ya. Tapi kotak amalnya sudah kosong, nggak ada uang sepeser pun. Nampak bersih sekali. Nah, mungkin dari mulut ke mulut bahwa makam ini sudah dipalsukan, dan ini nyata kalau buatan Habib karena dituliskan silsilahnya di sini. Jadi mohon maaf ini kurang jelas kameranya karena kena pantulan dari kaca ini. Jadi tulisannya tidak bisa terbaca dengan jelas. Inilah makam yang dipalsukan oleh yang mengaku Habib. Ini banyak sekali makamnya dan nama-namanya itu sangar-sangar sekali lur, berbau Islami. Dan kedua warga tersebut itu juga Oke ya. Situs ini namanya katanya yang menurut di video ini, situs ini adalah bernama situs Mbah Sago. Mbah Sago ini diduga adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di daerah situ gitu. Dan di sebelahnya situ itu ada persawahan, dilihat dari video ya. Ada persawahan yang luas sekali, itu ditemukan peninggalan-peninggalan yang diduga di zamannya Majapahit. Begitu. Dan situs Mbah Sago ini bukan dipindah ya, mungkin lebih ke menghilangkan karakteristik karakter Mbah Sago di situ mungkin ya. Jadi yang ditonjolkan itu adalah makam yang diduga dibuat oleh oknum Habib yang katanya itu lari tunggang langgang. Karena warga sekitar katanya yang menurut di dalam video ini menyatakan bahwasanya fik itu adalah makam palsu, dan ada makam yang asli juga tapi bukan itu, tapi makamnya Mbah Sago. Dan Mbah Sago ini di situ adalah pupunden katanya. Pupunden berarti wong lawas ndek kono ya gitu loh. Yang di era Majapahit gitu loh. Jadi banyak ditemukan situs-situs di sekitar eh, makamnya Mbah Sago itu. Tapi sekarang itu malah dibuat makam, diduga itu makamnya juga palsu yang dibuat di situ oleh oknum Habib karena ya mungkin ada kepentingan pribadi gitu loh. Semenjak itu mungkin ada kisruh di situ ya, si oknum Habib ini tidak ada datang ke situ gitu loh. Jadi di sekitaran gitu itu ya, di sekitaran situ itu yes katanya ya keraton lah gitu loh, keraton Majapahit dulunya gitu. Jadi situs itu banyak di situ gitu. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya harus dijaga hal-hal seperti ini biar sejarah kita itu masih bisa dipelajari oleh anak cucu kita. Nah, ini kan memutus sejarah di situ kalau semuanya ada seperti ini gitu loh. Jadi makam yang asli karakternya itu diputus seolah-olah ini adalah ini, jadi ini begitu. Jadi yang asli seperti terpinggirkan oleh makam-makam yang dibuat oleh dia gitu loh. Karena warga Indonesia ini kan kalau ada seperti itu ya, ada Habib seperti itu katanya kan duriannya Rasulullah gitu loh, keturunannya Rasulullah. Makanya ya meskipun Habib membuat itu ya percaya aja gitu loh, husnudon aja
ya goblok tadi nilai usnudon tok gitu loh. Kalau hal seperti itu. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.